Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikrina Mulia Fajri dan di sini kita bakalan ngobrol bareng nih sama teman kita Lekila Sagun. Hai. Oke, di sini kita bakalan ngobrol tentang pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita ke intinya, Lia mau nanya dulu nih, Kak, gimana kabarnya lah? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Oke, di sini kan kita lagi ada pandemi corona nih. Nah, kegiatan kamu di tengah-tengah pandemi itu ngapain? Kalau kegiatan ya cuma belajar online dan nggak ngapa-ngapain, ya paling cuma main-main lah di rumah. Oke, ngomong-ngomong tentang pembelajaran online, apa sih pendapat kamu tentang belajar online? Pembelajaran online kan sebuah kebijakan yang diambil pemerintah sebagai solusi proses pendidikan di tengah pandemi. Jadi saya rasa ini sebuah keputusan yang sangat baik dari pemerintah. Oke, keputusan yang baik. Ya memang sih ini itu kebijakan dari pemerintah ya. Tapi kan pembelajaran online itu nggak seefektif belajar langsung, right? Ya kalau mau efektif itu tergantung sama orangnya. Kalau belajar kan nggak pandang dimanapun dan kapanpun. Yang pasti kalau kita semangat dalam belajar online pun akan menjadi efektif. Mantep nih. Oh ya, gimana nih cara kita supaya semangat terus dalam belajar online? Kalau kita mau semangat dalam belajar, yang pertama satu, kita harus niat. Kalau kita udah niat dari hati, pastinya dalam belajar kita nggak akan males-malesan. Selanjutnya, kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, pastinya kita akan bersemangat dalam membaca materi baru yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kita harus punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab sebagai siswa, yaitu belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, dukungan dari orang tua dan pengawasan dari guru akan menjadi penambah semangat kita dalam belajar. Oke. Semisal ya, kita ini tuh sudah semangat nih buat belajar. Nah, cara belajar online dengan baik tuh gimana? Kalau kita mau belajar dengan baik, yang pertama sebelum pembelajaran dimulai kita harus presensi. Karena presensi itu wajib sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti pelajaran tersebut. Selanjutnya, kita bisa membaca materi yang diberikan oleh guru sampai paham. Kalau kita belum paham, kita bisa bertanya kepada guru, jangan malu-malu. Selanjutnya, kita mengerjakan tugas dengan baik dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Kalian juga harus mengikuti pelajaran dari awal mulai sampai selesai. Biasanya dari pagi sampai sore. Disarankan untuk kalian itu jangan begadang. Nanti kalau begadang saat pelajaran biasanya ngantuk atau bisa tertidur. Nah, jangan begadang ya guys. Oke. Menyinggung soal pemahaman materi. Gimana nih cara kita supaya cepat nih paham sama materi yang diberikan? Kalau kita mau paham, kuncinya itu cuma satu, kita harus fokus atau konsentrasi. Jangan belajar sambil main-main ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Kalau kita sudah fokus, otak kita itu akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman kita yang lagi belajar online di rumah? Pesan buat teman-teman di rumah, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Kita harus sabar ya menghadapi pandemi ini. Ya, semoga saja pandemi ini cepat selesai dan kita bisa belajar kembali di sekolah seperti biasanya dan kita ya bisa bertemu lagi, berkumpul bersama teman-teman. Oke. Sebelum saya akhiri nih pembicaraan kita hari ini, saya mau sedikit membacakan pertanyaan dari teman-teman kita dari IG ya. Ini ada @wildanazima2. Halo Wildan, dia bertanya nih, apa kendala selama belajar PJJ? Kalau kendala yang teman-teman alami secara umum sih biasanya pada sinyal, karena kan wilayah untuk sini kecamatan Kalimero kan terutama kan banyak daerah-daerah pelosok yang sinyalnya jarang ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Kalau kendala yang lain ya mungkin sih masalah kota ataupun yang lainnya sih bisa ditanggulangi dengan mudah. Tapi kalau masalah sinyal itu kan udah masalah wilayah kan sulit. Jadi untuk teman-teman sebelum belajar online kalian harus cek sinyalnya, cek baterai dan cek kuota supaya kalian bisa belajar online dengan lancar. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa positif dan negatifnya tuh belajar PJJ? Kalau positifnya sih kita bisa belajar di rumah, kita akan lebih dekat dengan keluarga dan mempererat rasa kekeluargaan kita di rumah. Kalau untuk yang negatif sih kita lebih sulit dalam memahami materinya pun akan menjadi terlambat sehingga di akhir semester kalau ada ujian atau apapun biasanya kita itu belum bisa memahami materi seutuhnya. Oke.
pertanyaan dari Eka Dania 1215. Apakah presensi harus tepat waktu? Kadang kan ada kendala seperti susah sinyal. Ya, kalau presensi sih seharusnya tepat waktu. Tapi kalau ada halangan atau ada masalah yang lainnya, ya teman-teman bisa menghubungi guru yang bersangkutan, misalnya guru mapel atau wali kelas. Kemudian kalau kalian sudah menghubungi, kalian bisa mengerjakan tugas yang disampaikan dengan sesegera mungkin, secepat mungkin, agar langsung bisa dinilai oleh guru tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Ril KH Uswatun ya. Pertanyaannya, pengalaman yang mengesankan saat PJJ? Pengalaman paling mengesankan yang saya rasakan sih biasanya itu saya menjadi lebih mandiri, karena saat belajar online saya itu menjadi belajarnya itu autodidak. Jadi kalau belum paham ya saya mencari-cari sendiri. Kalau tanya sama teman juga sulit kan, teman nggak mungkin bisa setiap waktu langsung memberi kabar kan, bisa memberi jawaban. Jadi kita harus usaha sendiri. Oke, pertanyaan terakhir dari Bepi Luzan. Kalau belajar di rumah kan ngerasa bosen Kak, gimana sih biar nggak bosen? Kalau bosen sih saya juga ngerasa bosen ya, kalau belajar sendiri di rumah mau ngapain juga bingung kan, pastinya bosen ya, mau gimana lagi. Ini kan udah menjadi kebijakan dari pemerintah, kita harus menaatinya, kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kalau bosen ya kita cari hiburan lah, seperti kalau sedang belajar bisa mendengarkan musik atau makan atau gimana, yang lain lah, yang penting kita nggak bosen gitu. Oke, pertanyaannya sudah habis nih semuanya ya. Ya. Demikian obrolan santai kita hari ini, mungkin bisa dilanjut lain waktu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.